Setelah panca indera kemarin yang sudah kita bahas, sekarang adalah keseluruhan dari arca ini. Jadi kalau kemarin sifat alamnya panca indera itu, sekarang adalah keseluruhan. Kenapa arca ini dibuat gemuk sekali kan gitu? Wanita dengan postur yang kan harusnya wanita itu langsing atau apa kan gitu. Tapi ini sudah gemuk, akhirnya badannya ini kekar kan gitu. Akhirnya orang yang tidak suka di sebelah totok kerot, karena totok kerot itu artinya kurang bagus sebenarnya. Nah, sebenarnya arti dari tubuh yang bongsor itu tadi adalah oleh pencipta patung tersebut, yaitu leluhur kita dulu itu, diibaratkan sebagai ibu bumi. Jadi ibu bumi ini kan besar, jadi disimboliskanlah dengan badan yang begitu besarnya. Karena kalau kita melihat dari arca-arca dari seberang, entah dari India atau apa, itu nggak ada arca yang seperti itu. Jadi ini murni, ajaran ini dari leluhur kita, adalah murni dari Nusantara, terutama di yang berpusat di Kediri. Lantas sekarang sudah ketemu, arca itu adalah simbolis dari bumi atau ibu, kan begitu. Sekarang pokok utamanya adalah bumi dan ibu. Itu pokok pembahasan di seri sekarang ini. Entah sudah sejak kapan bumi, yaitu tanah ini yang kita pijak ini, disebut dengan ibu di dalam banyak kebudayaan manusia di dunia ini. Sebaliknya, belum pernah kita mendengar seorang ibu yang dipanggil bumi atau dipanggil tanah. Jika benar memang begitu adanya, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh leluhur kita waktu itu? Kan gitu. Mengapa bumi yang disesuaikan dengan manusia, dan mengapa bukan manusia yang disesuaikan dengan bumi? Sebenarnya ini bukan pertanyaan untuk dicarikan jawaban. Pertanyaan ini hanya umpan untuk bahan renungan kita. Mengapa bumi disebut dengan ibu? Karena memang ada banyak persamaan antara ibu dan bumi. Orang yang senantiasa berpikir tentang persamaan akan menemukan persamaan-persamaan lainnya. Sebaliknya, orang yang selalu berpikir tentang perbedaan akan menemukan perbedaan-perbedaan lainnya. Apa yang dipikirkan, itulah yang ditemukan. Persamaan dan perbedaan adalah dialektika yang sangat tergantung dari mana kita sebagai manusia memulainya. Pada mulanya kita melihat banyak perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Terlebih bila membandingkan manusia yang berbeda ras, berlainan suku, dan tidak sama keyakinan hidupnya. Semakin dalam kita mengenalinya, tahulah kita bahwa manusia itu pada dasarnya sama saja. Ya kan? Kan gitu. Mereka adalah makhluk yang terbuat dari darah dan daging. Ya, kita itu kan terbuat dari darah dan daging yang dikuatkan oleh tulang. Kemudian memiliki ciri-ciri yang bisa menangis, merintih, terisak, kemudian pilu, duka lara, sedih, sepi, cemas, takut, ragu, ingin tahu, senang, gembira, bernafsu, bisa kejam, bisa merindu gitu, bisa mendendam, kemudian bisa cemburu, sakit hati, dan seterusnya sampai persamaan terakhir, yaitu sama-sama kita akan
mati, kan gitu. Jadi ini loh bumi yang disebut dengan ibu itu. Jadi sejarah bumi disebut dengan ibu pertiwi kalau di kita ya, di Nusantara itu sangat panjang sekali. Jadi yang itu akhirnya disimboliskan dengan arca yang gemuk itu tadi, simbolis kemakmuran, simbolis bumi yang begitu besar ini. Lantas ibu pertiwi, begitu sebutan lengkapnya ya, yang berarti ibu bumi, ibu tanah. Ibu itu kan punya ibu, sebutannya nenek. Tapi tidak ada orang yang menyebut bahwa bumi ini adalah seorang nenek. Justru yang disebut nenek dan kakek adalah sejenis ini, pohon-pohonan. Misalnya dalam doa kita di sini ya, pada hari Tumpak Bubu, yaitu hari untuk tumbuh-tumbuhan, tersebut bahwa pohon dipanggil kaki dan nini, yang berarti kakek dan nenek. Sepertinya ada logika berbeda yang diberlakukan dalam kasus ini. Di alam manusia secara biologis, neneklah yang melahirkan ibu. Apa logikanya bila bumi ini disebut ibu dan pohon-pohon yang dilahirkan oleh ibu itu disebut nenek? Atau dalam kasus lain, mengapa sawah itu disebut ibu tanah, sedangkan padi yang baru dipanen disebut dengan nini atau nenek atau betari? Pastinya sudah barang tentu ada penjelasan-penjelasan tentang itu. Bahkan penjelasan tentang hal itu bisa sangat panjang sekali. Dan ini waktu ini tidak akan bisa selesai. Ini udah hampir gelap dan kabut. Jadi kayaknya tidak akan cukup untuk membahas sejarah kenapa bumi disebut ibu pertiwi. Kenapa kok tidak dipanggil nenek, kan gitu. Padahal ibu ya dilahirkan oleh nenek. Jadi gitu sahabat. Jadi arca ini yang begitu gemuk itu, yaitu saya ulang lagi, adalah representasi dari ibu pertiwi, ibu bumi yang begitu besar, makmur, kan gitu. Ini simbolis dari ibu bumi. Arca ini kenapa dibuat gemuk begitu, besar gitu, yaitu tadi representasi perwujudan dari ibu pertiwi. Mungkin kalau di episode mendatang kita akan melanjutkan kenapa yang kita bahas barusan itu kita akan lanjutkan. Ini waktunya sudah tidak memungkinkan, saya di tengah hutan, kemudian sudah malam. Jadi itu sahabat ya, di seri ini kenapa arca itu begitu besar dan tidak etis untuk seorang perempuan mempunyai tubuh begitu. Sebetulnya itu adalah representasi dari ibu bumi. Ibu bumi yang sangat besar, yang makmur, yang menghidupi seluruh anak-anaknya, termasuk saya dan Anda semua. Kenapa kok tidak dipanggil bumi ini dipanggil ibu, ya itu tadi. Nanti akan kita lanjutkan di kisah selanjutnya. Sekarang kabutnya sudah turun. Terima kasih.